Jennie dan Rose Blackpink terlihat di Los Angeles, Amerika Serikat. Fans berspekulasi. Di tengah harapan Blink saat ini, Blink bergembira setelah muncul kabar bahwa Jennie dan Rose terlihat di Los Angeles, Amerika Serikat. Keduanya terlihat di depan Couture Kids, sebuah toko pakaian anak-anak, dalam sebuah video oleh The Hollywood Fix. Meskipun mungkin keduanya hanya ada di sana untuk berbelanja, penggemar menjaga berbagai kemungkinan untuk kemunculan tiba-tiba video musik Sour Candy atau kemungkinan kolaborasi dengan Taylor Swift. Demikian pula, penggemar juga berspekulasi bahwa mereka berbelanja di toko pakaian anak tidak lain untuk bayi Halsey yang akan segera lahir. Meskipun semua ini hanya teori, sangat menyenangkan mengetahui gadis-gadis Blackpink merencanakan sesuatu. Yang kedua, #Dio Solo is coming. Dio EXO akan merilis album solo pertama pada akhir Juli. Menurut laporan eksklusif dari Spot TV News, anggota EXO, Dio, akan merilis album solo pertamanya pada akhir Juli. Dalam laporan eksklusif yang dirilis oleh Spot TV News pada hari Jumat 25 Juni, SM Entertainment segera mengonfirmasi berita tersebut ke outlet media Korea Selatan Newsen, mengatakan bahwa Dio akan merilis album solo. Perusahaan hiburan meminta minat dan dukungan penggemar, karena ini akan menjadi pertama kalinya Dio merilis album solo dalam 9 tahun sejak debutnya. Sebelumnya pada 10 Juni, Dio turun ke Listen Bubble untuk mengungkapkan kepada penggemar bahwa dia telah selesai merekam album solonya. Dia dilaporkan telah selesai merekamnya untuk sementara waktu dan hanya menunggu untuk dirilis. Member EXO ini mengaku juga penasaran bagaimana albumnya akan laku dan bagaimana reaksi penggemar terhadapnya. Pada Januari 2021, dia mengadakan siaran langsung melalui Never's Live setelah keluar dari wajib militernya. Saat menjawab pertanyaan penggemar, idola tersebut mengungkapkan bahwa ia ingin berbagi musiknya sendiri dengan EXO-L, fanbase EXO, dan telah menyatakan bahwa lagu-lagunya sudah selesai dan bahwa ia sedang bekerja keras untuk mempelajari liriknya. Sebelum wajib militer Dio, anggota EXO ini merilis lagu That's Okay sebagai perpisahan kepada para penggemar saat ia mengambil bagian dalam tugas militernya. Album ini dirilis melalui proyek SM Station, SM Entertainment. Idola itu dilaporkan membantu menulis lagu bersama. Harapan yang tinggi untuk Dio, karena ini adalah debut solo pertamanya sejak debutnya dengan EXO 2012. Idola ini dikenal karena kemampuan menyanyinya yang kuat, karena ia secara luas dianggap sebagai vokalis utama EXO. Selain itu, Dio dikenal dengan dadanya yang lembut dan hangat. Menurut Spot TV News, album solo Dio akan dirilis dengan lagu-lagunya yang menampilkan vokal manisnya. Apa kalian bersemangat untuk debut solo Dio? Selain itu, Dio juga berpartisipasi dalam comeback terbaru EXO, Don't Fight the Feeling. Mini album tersebut dirilis pada 7 Juni 2021 dan merupakan pertama kalinya Dio telah berpartisipasi dalam comeback EXO sejak Don't Mess Up My Tempo pada tahun 2018. Album ini mengumpulkan 1,2 juta pre-order sebelum dirilis, memecahkan rekor pribadi EXO di masa lalu dengan 1,1 juta eksemplar pre-order terjual dengan Don't Mess Up My Tempo. Pada 14 Juni diumumkan bahwa mini album terjual lebih dari 1 juta kopi, menjadikan album EXO tercepat yang melakukannya. Ini adalah album ke-6 grup yang melampaui 1 juta kopi terjual. Di tangga album Gaon, Don't Fight the Feeling debut di nomor 1, di tangga album Oricon Jepang, Don't Fight the Feeling memuncak di nomor 3, sementara itu memuncak di nomor 6 di tangga album Panas Billboard Jepang. Di Amerika Serikat, Don't Fight the Feeling memulai debutnya di nomor 8 di Billboard World Album Chart. Dio saat ini sedang syuting film Secret, sebuah remake Korea Selatan dari film Taiwan 2007. Dengan nama yang sama, Dio berperan sebagai pemeran utama, seorang siswa yang memainkan piano. Yang ketiga, HYBE dikritik karena diduga menggunakan butter cookies untuk tingkatkan penjualan tiket museum. HYBE, agensi dari grup global BTS, mengecewakan penggemar karena kue butter edisi terbatas. Pada tanggal 24 Juni, beberapa ARMY dan pengguna internet mengeluh kepada HYBE Corporation setelah agensi tersebut diduga mengungkapkan terlalu banyak bisnis di museum HYBE dengan menggunakan BTS untuk memancing penjualan tiket. Karena itu, banyak penggemar menuduh agensi merayu penggemar dengan menggunakan kue butter BTS edisi terbatas, aturan yang diubah hanya sehari sebelum dibuka. Pada tanggal 22 Juni, HYBE awalnya mengumumkan bahwa mereka akan menjual barang-barang butter cookies edisi terbatas. Ini untuk memperingati kesuksesan besar lagu baru BTS Butter.
Menurut pengumuman sebelumnya, mereka akan menjual kue butter dalam jumlah terbatas selama 2 hari hanya pada tanggal 24 Juni dan 1 Juli di Hype Inside Museum Shop yang dioperasikan dengan biaya. Akibatnya, ARMY bergegas membeli tiket museum dengan biaya masuk 25.000 won. Hanya 2 jam setelah pemberitahuan itu diposting, semua tiket terjual habis untuk 24 Juni. Tetapi pada tanggal 23 Juni pukul 8 malam, Hype memposting pemberitahuan baru, mengumumkan bagaimana kue butter akan dijual. Menurut metode baru, alih-alih menjual kue butter, agensi akan memberikan kesempatan kepada semua penggemar yang menang melalui undian. Sebagai tanggapan, para penggemar yang mengira mereka dapat membeli kue butter ketika mereka memasuki museum mencoba untuk membatalkan tiket mereka ke museum dengan sangat kecewa. Tetapi itu pun tidak mungkin. Menurut peraturan agensi, tiket museum tidak dapat dibatalkan 1 hari sebelum masuk. Penggemar yang kesal berkomentar, "Kamu memancing untuk menjual tiket ke museum. Agensi yang mencoreng wajah BTS. Kamu tahu, kamu menahan penggemar melalui dompet mereka." Yang lain juga menyatakan frustasi atas rasa kue butter. Menurut mereka yang menang, rasanya sama seperti butter cookies lainnya, tapi dengan logo BTS Butter. Hype meminta maaf kepada fans, menjelaskan lotre untuk keamanan dan perlindungan terhadap reseller. Kontroversi semakin besar karena beberapa penggemar mulai melaporkannya ke Badan Konsumen Korea untuk penjualan yang tidak adil. Fans yang menarik untuk pembelian butter cookies edisi terbatas di Hype Inside sesuai jadwal dicampur dengan win yang berarti menang dan sorry yang berarti kalah. Kemudian Hype menjelaskan pihak mereka dan mengatakan bahwa undian tidak bisa dihindari demi keselamatan. Mereka mengatakan, metode penjualan undian adalah cara untuk memberikan peluang pemberian secara merata yang dapat terkonsentrasi hanya di sesi pagi, mencegah reseller menimbun dan mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh kemacetan pembeli. Mereka juga meminta maaf dengan mengatakan, "Kami sangat meminta maaf karena tidak sepenuhnya menjelaskan metode penjualan tertentu sebelumnya. Kami hanya akan mengembalikan uang mereka yang memesan Hype Inside pada tanggal 24 setelah pemberitahuan penjualan pada tanggal 22. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.